Ya, selamat pagi, khususnya kelas BDP. Pada hari ini kita akan bahas materi mengenai e-commerce, di mana siswa-siswi bagi yang sudah membeli LKS nanti boleh dilihat bukunya. Itu di halaman pertama ada beberapa buku, itu bisa kamu lihat. Di halaman 7 itu subbabnya juga ada tertera di situ. Nanti kemudian untuk e-commerce-nya sendiri, nah kita akan mencari mengenai beberapa hal yang ada tertera di e-commerce, ya. Khususnya yang pertama itu, nah ini ada khususnya tampilan seperti ini. Nanti siswa-siswi bisa lihat aja nanti, ya. Materi kita hari ini itu e-commerce, ya. Minta maaf ada kurang sedikit, ya. Nah, ya. Kita lanjutkan kembali. Materi kita pada hari ini itu e-commerce, Selasa 27 Juli 2020. Yang pertama, e-commerce itu merupakan, ya, salah satu media penyedia jasa layanan elektronik. Nah, kalau di sini ini salah satunya e-commerce itu salah satunya berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Nah, dan sebagaimana perdagangan dilakukan secara langsung, ya. Nah, kemudian nanti ibaratnya dari face to face, artinya kamu langsung ketemu orang tersebut. Nah, baik dia melalui media sosial ataupun media transaksi lainnya. Nah, e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, pemasaran produk. Kemudian ada beberapa dari sistem perdagangan juga yang digunakan itu melalui media elektronik atau internet. Nah, jadi bagi siswa-siswi biasanya ini sering dilakukan ketika kamu memesan produk, baik di media sosial ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Yang tertera di atas tadi juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk e-commerce itu sendiri semakin lama juga berkembang. Kemudian ada beberapa hubungannya, bahkan ini juga secara pelan-pelan juga melalui media online maupun non online juga bisa, atau offline biasanya. Nah, kemudian pengertian e-commerce itu sendiri menurut beberapa ahli, ada Kalakota dan Winston, itu menurut mereka e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksi melalui media transfer uang secara digital, melalui ATM ataupun melalui media seperti OVO. OVO itu biasa digunakan untuk jenis modal kayak BRI banking biasanya. Nah, kira-kiranya tempat-tempatnya itu yang strategis, suasananya seperti apa, dan terlibatnya kegiatan seperti itu. Nah, ini bisa kamu baca sendiri, ada beberapa nantinya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Kemudian ada menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan lainnya. Nah, dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Itu satu contohnya, baik handphone, tablet, dan sejenisnya itu, ya. Kemudian ada Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis terjadi dalam jaringan elektronik, itu prosesnya, ya. Kemudian Johnny Wong, pengertian dari elektronik e-commerce adalah pembelian, penjualan, pemesanan barang atau jasa melalui sistem elektronik. Itu sistemnya, itu juga sama sebenarnya, cuma bahasa atau para ahli itu mengungkap pendapat mereka masing-masing di sini. Kemudian business load person, elektronik atau yang disebut juga dengan e-commerce, pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi atau komputer. Nah, ada berapa jenis e-commerce? E-commerce, commercer to consumer, itu C2. C, itu artinya dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari satu produsen akan menjual kembali produk konsumen yang lainnya. Jika Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka ini dinamakan dengan kedua C2 e-commerce. Biasanya satu contohnya itu perusahaan dengan konsumen, itu bisa jadinya perbankan bersama dengan Indomaret, kemudian kamu belanja datang ke tempat Indomaretnya bisa menggunakan debit, credit card misalnya. Nah, kemudian
E-commerce business to business. Nah, ini biasanya dari lembaga atau dua pihak perusahaan yang saling berkepentingan melakukan bisnis. Itu artinya proses perbankan dengan lembaga lainnya, yaitu BPJS. Nah, itu contohnya pembayarannya bisa transfer melalui ya banking atau mobile bankingnya. Nah, kemudian e-commerce consumer to business atau C2B. Itu antara konsumen dan produsen. Itu biasa dilakukan kepada produsen yang menjual produk atau jasa. Contohnya ada konsumen akan memberitahu detail produk atau jasa yang diinginkan. Ini contoh paling mudah. Biasanya kamu sering jual online melalui WA atau WhatsApp yang kamu miliki, khususnya siswa-siswi. Nah, kemudian cateringan makanan dan segala macamnya itu ya. Nah, itulah C2B2 namanya. Nah, kemudian e-commerce business to consumer. Itu biasanya B2C2. Dilakukan oleh pihak bisnis, konsumen, transaksi e-commerce yang terjadi ya, layaknya jual beli biasa. Transaksi misalnya kamu dengan teman kamu datang ke tempat teman kamu. Nah, kemudian nanti di situ terjadi transaksi. Ketika teman kamu mengeluarkan barang, kamu juga mengeluarkan uang yang akan untuk membayarnya. Nah, dan seperti itu. Kemudian nanti kamu membeli produk dia, nanti kamu jual melalui pihak online atau WhatsApp-nya kamu, media sosial yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian metode pembayaran e-commerce, elektronik, ini jelas. Ini apa jelaskan tadi itu medianya ada GoPay biasanya, OVO, Link, Dana, dan lain-lainnya itu juga banyak metode pembayarannya. Kemudian pembayaran cash on delivery. Biasanya ini metode lakukan secara langsung, penjualan pembeli akan bertemu. Contohnya, kamu belanja di pasar, ketemu penjual di tempat barang tersebut, kamu langsung membelinya di situ. Kemudian pembayaran lewat transfer. Itu artinya kamu membayar melalui perantara, kamu datang ke perbankan, nah atau transfer uang lewat media tersebut, mengirim ke tempat tujuan di mana transaksi itu diarahkan atau kepada siapa nanti dari pengirimnya, penerimanya siapa nantinya. Nah, kemudian membuat e-commerce, menghemat waktu itu pasti. Pembelinya bisa lintas wilayah, bisa. Kamu bisa beli produk dari luar negeri ataupun di beberapa negara. Kemudian mampu memberikan market ekspor, itu jelas. Kemudian ada customer loyalty, itu kamu puas aslinya. Merasa pelayanan mereka, barangnya, mana supplier, manajemennya. Nah, dari agen ke tempat beberapa agen-agen nanti akan mensuplaikan ke barang itu sampai ke tempat kamu berada. Nah, kemudian mengurangi biaya operasional ini jelas. Kamu nggak perlu datang ke tempat tersebut. Misal kalau di Inggris barangnya, kamu nggak mungkin pergi ke Inggris, nanti biaya kamu ke sana juga mahal. Nah, itu otomatis kamu bisa pesan lewat media online. Misalnya pesan sebuah baju, kaos, ataupun jenisnya barang, nanti kamu transfer uangnya melalui biaya transfer, rekening, atau dan istilahnya sebagainya itu. Nah, kemudian mempersingkat waktu produksi. Artinya dari barang tersebut bisa datang ke tempat kamu itu mempermudah. Kemudian kamu akan menjual barang itu ke tempat yang tujuan yang kamu kehendaki, atau dari teman kamu ke kamu menjual ke tempat orang lain lagi. Nah, kemudian manajemen persen otomatis itu pasti ya, karena persediaannya itu sudah disediakan mereka semua. Jadi kamu nggak pusing-pusing lagi urus administrasi dan segala macamnya. Kamu tinggal langsung bayar, barang itu datang, kemudian bisa langsung dipasang ke konsumennya. Kemudian yang terakhir, mempermudah karena dapat lakukan secara online, ini jelas. Kamu cuma buka HP, pilih mana yang kamu ingin, kemudian mana yang kamu hendaki, mana barang-barang yang kamu tinggal pilih, nanti akan disampaikan semua di situ. Harga sudah tertera semua di situ. Kesimpulannya, e-commerce karena itu belanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Kamu nggak perlu datang ke Inggris, misalnya mallnya di sana. Nah, kemudian sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce saja. Kamu udah bisa transaksi, jual beli, belanja dan segala macam dari situ. Baik itu di rumah maupun di tempat kamu berada. Nah, tapi jangan lupa ini media online. Kalau misalnya di tempat kamu nggak punya sinyal, nggak punya jaringan internet, ya nggak bisa, jelas ya. Kemudian dengan kemudahan e-commerce, melalui bisnis e-commerce juga kita bisa menjanjikan sehingga Anda bisa mendapat keuntungan, biaya